warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perli Rahmat Saputra dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Ya, di sini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila sendiri bisa kita lihat dari 3 segi, yaitu yang pertama dari segi etimologi. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila adalah batu sandi, ulas atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 batu sandi atau dasar. Atau bisa juga panca adalah 5, sedangkan sila adalah tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Kemudian yang kedua, dari segi termologi. Istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat bangsa Indonesia sedang menggali apa yang akan dijadikan dasar negara yang akan didirikan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pengertian Pancasila menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang menuturkan pengertian Pancasila. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua dituturkan oleh Muhammad Yamin. Menurut beliau, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, serta sila berarti sandi atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting serta baik. Kemudian yang ketiga, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dari negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila adalah dasar falsafah serta ideologi negara yang dapat diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Oke, sekarang kita membahas materi kedua, yaitu makna Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, yang mana di dadanya terdapat perisai yang menandakan bahwa dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, serta berlindung untuk merubah tujuan, untuk meraih tujuan. Ya, jadi makna daripada lambang perisai yang ada di lambang Garuda yaitu melambangkan bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan dan peradaban bangsa yang dijadikan sebagai sebuah senjata untuk berjuang, kemudian juga senjata untuk bertahan, dan digunakan juga untuk senjata berlindung oleh bangsa Indonesia. Oke, baik. Sesuai yang kita lihat selama ini, bahwa di dalam perisai yang ada di dada Garuda itu terdapat 5 simbol, yang mana simbol-simbol itu ialah menandakan daripada setiap sila dalam Pancasila, seperti bintang, rantai baja, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Jadi yang pertama yaitu adalah bintang. Bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna dari bintang ini? Ya, jadi bintang ini sendiri yaitu melambangkan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah rantai baja. Rantai baja menyimbolkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adapun rantai baja ini menyimbolkan bahwasanya kita dalam Indonesia ini memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan pemersatu hak serta hak untuk memiliki. Ya, kemudian yang ketiga adalah pohon beringin.
Pohon beringin yaitu melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adapun makna daripada pohon beringin ini adalah negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku serta adat istiadat harus bersatu untuk negara Indonesia, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian yang keempat yaitu adalah kepala banteng, menyimbolkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun kandungannya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian dengan tingkat yang lain, rasa tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini menyimbolkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi kandungan yang terdapat dari padi dan kapas ini yaitu yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang kedua, bersikap adil pada semua golongan. Kemudian ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan yang berkeadilan sosial. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu perumus Pancasila. Jadi, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu berasal dari sidang BPU PKI yang bertepatan pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun pada sidang tersebut hadirlah tiga tokoh pembicara yang mengemukakan pendapat mereka tentang rumusan dasar negara. Adapun tokoh-tokoh tersebut yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.